Ya, Assalamualaikum Umi. Wah, ini ada pertanyaan yang muncul ya. Dia bertanya seorang mahasiswa nih yang nanyain pacarnya. Ya, Umi, ini kok saya punya pacar tapi jarang ketawa ya. Selama setahun pacaran kayaknya bisa dihitung ya ketawanya, senyumnya udah gitu ngirit banget kayak gitu. Ini tuh gimana ya? Kadang-kadang saya suka insecure gitu ya punya pacar yang seperti itu. Nah, gimana ya cara menghadapi pacar yang jarang ketawa? Ya jangan dulu merasa insecure kalau punya pacar yang jarang ketawa. Itu bagus daripada suka tebar ketawa-ketawa nggak jelas ya, ngajakin semua ceweknya ketawa tersenyum udah gitu dia ketawa juga sendirian. Itu lebih bahaya yang mana ya? Nah, mendingan jarang-jarang ketawa tapi ada tempatnya, kan itu bagus, itu logis loh, dan itu lebih sehat, itu lebih benar gitu pada tempatnya gitu ya. Nah, kalau misalnya ketawa-ketawa dia ngajakin misalnya ada cewek lain yang lewat di depan kamu gitu ya, terus gimana? Lebih yang insecure yang mana? Insecure yang dia jarang ketawa atau memang insecure pada saat dia ngajak ketawa cewek yang lain yang di dekat kamu? Nah, jadi batas insecure jangan dilihat dari pada saat dia atau secara frekuentif dia ketawa kapan gitu ya, terus kemudian berapa kali dia ketawa dalam masa pacaran kalian. Tapi insecure adalah bagaimana dia memperlakukan kamu ya, membahagiakan kamu, bisa memperhatikan, membersamai, tidak pernah kehilangan waktu, perhatian ya, dan semua yang kamu inginkan juga bisa dia berikan ya, sesuai dengan kapasitas atau kemampuan dia. Itu lebih secure yang mana gitu loh ya, dibanding hanya memberikan ketawa-ketawa. Mau ulang tahun dia cuma ngasih ketawa doang, mau kamu lulus ujian kemudian dia cuma ngasih ketawa doang, ya kan? Nah, yang penting lebih dari itu. Tapi kamu suka merasa nyaman gak dengan dia? Kalau kamu sudah merasa nyaman dengan dia, itu sebetulnya udah bagus, itu udah sehat, pacaran yang sehat sebetulnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya orang jarang ketawa, itu kan bisa beragam jenis orang itu ya. Dia punya banyak karakter ya, ada introvert, ada ekstrovert, ada dia penggunaan otak kanan atau kirinya. Nah, kalau orang yang pacar kamu yang jarang ketawa tuh biasanya dia pakai otak kiri, dia berpikir, dia merenung, refleksi. Tapi kalau orang yang seneng ketawa gitu ya, dia seneng ngocol, seneng bercanda ya, dan dia seneng menghibur orang lain, bergaul dengan orang lain, punya seneng teman banyak, itu biasanya otak kanan yang dipakai. Nah, kalau kamu pacar kamu posisinya itu adalah lebih mengoptimalkan otak kirinya, ya sudah diterima saja ya. Itu jangan merasa insecure di situ. Buat bahagia dengan semua keadaan ya, dengan keterbatasan kita dan kekurangan kita. Dari kekurangan dan keterbatasan itu cari kelebihan dan positifnya ya. Nah, itu ya, kalau misalnya dalam Islam itu kan namanya bercanda itu adalah tabligul busyro ya. Rasulullah juga senang bercanda ya, tapi bercanda yang memang ada batasnya, memang yang ada tempatnya, bercanda yang cerdas, bercanda yang bisa membekas di hati agar orang yang berubah menjadi baik, menjadi soleh, menjadi dekat dengan Tuhan gitu, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bercanda yang menjauhkan diri dengan Allah dan lupa gitu mengenai diri kita sendiri ya. Bahkan banyak bercanda yang suka menyakiti orang lain, itu namanya slapstick. Fisik orang diobok-obok, fisik orang dikulitin ya, tapi orang ketawa-ketawa terbahak-bahak. Apa itu ketawa yang sehat, bercanda yang sehat? Itu salah ya, karena walaupun ketawa di hatinya tersimpan rasa sakit hati dan dia mikir sebegininya kah saya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ingin mengajak ketawa orang lain, ketawa yang tulus saja pada tempatnya, jangan dibuat-buat ya. Dan ingat, ketawa yang memang hanya Allah ridhoi. Ya, gitu saja dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ngoceh berikutnya, soal bahasan yang lain, soal unek-unek yang lain. Salam.